Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adar dengan NIM B1B1 19221. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia internasional. Yang saya akan jelaskan yaitu bab 13 tentang tunjangan dan layanan. Tunjangan merupakan pembayaran finansial dan non-finansial tidak langsung yang diterima karyawan untuk melanjutkan hubungan kerja mereka dengan perusahaan. Merupakan bagian penting dari kompensasi hampir setiap orang-orang. Tunjangan meliputi hal-hal seperti asuransi kesehatan dan jiwa, uang pensiun, libur dengan bayaran, dan bantuan penitipan anak. Tunjangan karyawan dihitung sekitar 33% hingga 40% dari upah gaji. Bayaran untuk waktu libur. Bayaran ini biasa juga disebut tunjangan bayaran tambahan. Adalah tunjangan yang sangat mahal karena besarnya jumlah waktu libur yang diterima sebagian besar karyawan. Tunjangan ini meliputi asuransi pengangguran. Hukum ini memberikan tunjangan kepada pekerja yang tidak berhak menjadi pengangguran, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Tunjangan ini dapat dari pajak para pekerja yang berkisar 0 hingga 5% dari gaji yang dapat dipajaki sebagian besar negara bagian. Libur dan hari raya. Sebagian besar perusahaan menawarkan tunjangan libur dan hari raya. Sekitar 90% dari pekerja purna waktu dan 40% dari pekerja paruh waktu mendapatkan rata-rata 8 hari libur berbayar. Cuti sakit. Memberikan bayaran kepada karyawan ketika mereka tidak masuk kerja karena sakit. Sebagian besar kebijakan memberikan bayaran penuh untuk sejumlah hari sakit tertentu. Mungkin 12 hari per tahun. Biasanya diakumulasi dengan kecepatan, katakanlah 1 hari per bulan pengabdian. Uang pesangon. Banyak pemberi kerja yang memberikan uang pesangon. Pembayaran perpisahan 1 kali ketika melakukan terminisasi kepada karyawan. Kebanyakan manajer berharap pada karyawan menyampaikan 1 atau 2 minggu sebelum kepada mereka jika karyawan tersebut berencana berhenti agar dapat memberikan pesangon ketika mengeluarkan seorang karyawan. Tunjangan pengangguran tambahan adalah bayaran yang menambah kompensasi pengangguran karyawan untuk membantu orang tersebut mempertahankan standar hidupnya ketika tidak bekerja. Tunjangan asuransi. 1. Kompensasi pekerja. Bertujuan untuk memberikan tunjangan penghasilan langsung yang pasti dan medis kepada korban kecelakaan kerja atau tanggungan mereka tanpa memandang kesalahannya. Setiap negara bagian membayar hukum dan komisi kompensasi pekerjaan sendiri, dan beberapa menjalankan program asuransi mereka sendiri. 2. Asuransi rumah sakit kesehatan dan disabilitas. Asuransi rumah sakit kesehatan dan disabilitas membantu melindungi karyawan dan biaya rumah sakit dan hilangnya penghasilan yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja atau sakit. Banyak pemberi kerja membeli asuransi dari pekerja, asuransi jiwa, perusahaan asuransi kecelakaan atau
organisasi Blue Cross dan Blue Shell. Sekian dari saya. Inilah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.